Kita berkata, masing-masing menangkap sesuatu dari firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau sudah membekali kami, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita menikmati semua yang ilahi, semua yang rohani. Kami berdoa itu hadirat Tuhan yang ajaib akan selalu bersama dengan saudara sampai kapanpun. Tapi begitu semua ini selesai, saudara menghadapi sebuah realita kehidupan yang tidak bisa Anda hindari lagi. Saya tahu beberapa orang punya ekspektasi yang sangat besar ketika semua ini selesai akan terjadi sebuah perubahan dan terobosan yang ajaib sekali. Sementara saya juga mengerti ada beberapa di antara saudara yang hari ini bahkan sudah berpikir kalau minggu ini selesai, apa yang tertunda yang belum aku selesaikan, aku harus hadapi dan selesaikan. Tapi saya mau sampaikan buat saudara, percayalah, Tuhan itu mengerti, sebab Dia pernah menjadi manusia. Ada orang mengatakan, Pak, dia kan gak pernah kekurangan. Satu hari, seseorang bertanya kepada muridnya, apakah gurumu membayar bea bait Allah? Tuhan mengatakan sebetulnya yang bayar bea adalah warganya sendiri atau orang asing. Mereka berkata orang asing, jadi kita bebas dong seharusnya. Tapi Tuhan berkata, tapi supaya jangan jadi batu sandungan. Dia perintahkan kepada muridnya, dia berkata kamu tangkap ikan, kamu pancing ikan, ikan pertama yang kamu dapat, buka mulutnya. Kamu akan temukan uang di situ. Bayar buat aku dan buat kamu. Yesus gayanya membayari, saudara. Kalau Anda gayanya minta dibayarin, itu belum gayanya Yesus. Dan kalau Anda perhatikan, sebetulnya dia bayar itu untuk kepentingan apa? Supaya jangan jadi batu sandungan. Maka dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada kita, Dia sangat ingin membuat saudara jadi orang yang sangat diberkati, bisa membayari seperti Yesus bayari, sehingga tidak jadi batu sandungan. Percayalah kalau Anda punya hutang sangat banyak dan tidak bisa bayar, itu akan jadi batu sandungan, sementara bajumu sangat profetis. Percayalah kalau saudara tiap tahun harus cari kontrakan baru dan membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu. Percayalah kalau setiap kali Anda berkunjung ke rumah keluargamu dan perasaan mereka berkata, ini orang pasti mau utang lagi deh. Itu sebuah batu sandungan. Sementara teriakan haleluyamu menggetarkan surga dan dunia. Saudara, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang tidak bisa merasakan apa yang Anda dan saya rasakan sebagai manusia di dunia. Dia pernah jadi manusia. Dia imam besar yang merasakan apa yang kita rasakan. Dan kalau urusan membayar bea bait Allah saja, Dia tidak mau kita jadi batu sandungan. Saya percaya buat hidupmu sehari-hari, Tuhan akan memberkati dengan cara yang ajaib, sehingga Anda membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan tidak membuat jadi batu sandungan. Yang percaya katakan amin. Sekarang saya mau ajak Anda melihat beberapa hal. Mengapa Tuhan berurusan dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, kemiskinan atau kekurangan sebetulnya bukan bagian dari rencana Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab,
Maka bahkan di perjanjian lama dia memberikan aturan yang begitu ajaib. Dan firman berkata, supaya maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Mengapa seperti itu? Ada yang jahat sebetulnya dalam kemiskinan. Saya membaca sebuah hasil riset dari Harvard, dari Princeton, dari Warwick University. Mereka menemukan sebuah fakta ketika mereka membuat riset tentang kemiskinan dan dampaknya bagi manusia. Maka mereka mengatakan bahwa orang yang khawatir dengan keuangannya, orang yang khawatir dengan keuangannya, ternyata orang itu dalam kekhawatiran akan keuangan itu, khawatir gak dapat jodoh, lain lagi peringkatnya, khawatir belum punya anak, lain lagi urusannya, khawatir belum beli baju baru, lain lagi urusannya. Tapi ini khawatir dengan keuangannya. Maka ketika kekhawatiran akan keuangan itu menguasai seseorang, itu membuat dia tanpa disadari menggunakan sebagian besar dari kapasitas otaknya. Sehingga orang ini gak bisa mikir untuk hal yang lain terlalu banyak. Coba bayangkan kalau iblis dan dunia ini bisa membuat Anda tiap hari khawatir akan keuangan saudara. Maka sebagian besar dari kapasitas otak saudara ternyata terpakai hanya untuk mengkhawatirkan akan soal keuangan. Lalu ketika Anda diajak memikirkan yang lain, sudah tidak punya kapasitas lagi. Gak bisa mikir lagi. Gak bisa menentukan harus seperti apa. Karena sebagian besar kapasitasnya sudah terpakai. Tapi kemudian poin kedua mereka mengatakan bahwa orang yang khawatir dengan keuangannya itu bukan hanya memakai sebagian besar dari kapasitas otaknya, tapi dikatakan bahkan kehilangan sekitar 13 poin dari IQ-nya. Wah, ini masalah saudara. Pak, IQ saya Pak cuma 12 Pak, tekor. Begitu keuangan itu membuat Anda khawatir, maka IQ saudara drop 13%. Makanya lahirlah namanya IQ jongkok itu karena drop. Sampai di sini saudara. 13%. Dari orang yang tadinya cukup pinter, ternyata jadi lumayan goblok. Itu penelitian saudara. Hal yang berikutnya, sebelum nanti kita lihat apa solusi Tuhan yang luar biasa. Penelitian berikutnya mengatakan begini. Karena hidup dalam kemiskinan, maka anak-anak sekitar umur 9-10 tahun yang hidup dalam kemiskinan, otaknya itu bisa terkena seperti stroke. Faktornya banyak. Mereka mengatakan kurang makan, kurang gizi, stres, kurang pendidikan. Dan mereka makan makanan yang segala macam yang ternyata banyak racunnya itu. Dan akibat serangan seperti stroke itu, membuat kemampuan mereka menyelesaikan masalah hampir-hampir tidak berfungsi. Kemampuan menilai juga sepertinya hampir-hampir tidak berfungsi. Lalu anak ini harus berkompetisi dengan anak-anak lain yang bisa makan dengan baik, yang hidup dengan jauh lebih baik. Saudara akan bisa membayangkan akan muncul sebuah generasi baru yang sangat frustrasi. Mereka ingin belajar, tapi tanpa mereka mengerti kemiskinan membuat sebagian daripada fungsi otaknya ngejam, saudara. Lalu ketika masuk kelas,
Saya harap tidak ada di tengah-tengah kita, gurunya berkata, goblok lo, otak udang. Kalau otak sapi enak tenan, otak udang. Sudah nggak ngerti, dimaki-maki. Saudara bisa bayangkan itu, efeknya menimbulkan sebuah kepahitan dan kemarahan yang luar biasa. Well, tapi hari ini saya mau sampaikan kabar baik buat saudara. Yesus adalah jawaban dalam segala sesuatunya. Saya ingin hari ini kita belajar banyak firman Tuhan. Supaya rohmu, jiwamu diisi dengan kebenaran. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 26 dan ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Paulus mengingatkan, ingat saja. Kalimat ini berkata, jangan pernah kau lupakan ini. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Keadaannya seperti apa? Waktu kalian dulu diambil Tuhan, dipanggil Yesus, jadi anaknya, keadaanmu seperti apa? Paulus menjelaskan, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak. Paulus berkata terus terang ini, bahasa kasarnya, goblok-goblok. Tapi itu yang lampau. Artinya begitu orang itu ikut Yesus, kebodohannya hilang. Dia jadi cerdas. Ada roh hikmat yang menyentuh otaknya. Dari otak udang jadi otak Einstein, saudara. Lihat hari ini, saudara sudah ngajari banyak orang. Anda mempengaruhi banyak orang dengan cara berpikirmu. Itu memang Tuhan seperti itu. Yang kedua dikatakan, tidak banyak orang yang berpengaruh. Malah terpengaruh terus, saudara. Nggak banyak. Artinya Paulus mau berkata, begitu engkau kenal Tuhan, dia merubah nasibmu. Jadi orang yang berpengaruh. Setiap perkataanmu didengar orang. Keputusanmu punya akibat besar bagi hidup banyak orang. Tidak banyak orang yang terpandang. Malah sukanya memandang terus. Saya sering kali lihat, kalau dimanapun kita buat acara, penari di sini, penari di situ, selalu ada orang-orang penari-penari yang selalu memandang ke depan ini. Melihat siapa manusia setengah dewa ini, saudara. Dilihat, luar biasa, aneh-aneh. Satu hari Anda akan dipandang orang. Karena Anda juga akan seperti manusia setengah dewa. Karena roh Tuhan mengubah kehidupan saudara. Ini serius, saya kumpul mereka ini luar biasa. Pak Yusak punya istilah lebih terang-terangan. Satu hari kami di mobil lagi cerita ngobrol-ngobrol begitu. Pak Yusak ngomong begini, kue-kue ki wong kukuai gini kok so dipakai Tuhan ya katanya. Setengah dewa itu kukuai saudara, antik-antik. Semua punya keantikan. Alkitab berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Lihat akan perubahan nasib dan destiny orang, begitu mereka terhisap di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengatakan,
Tuhan bisa mengubah total kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana caranya? Lihat Lukas pasal 4. Saya hari ini ingin fokus bicara keuangan kepada saudara. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini bagian daripada gulungan kitab Nabi Yesaya yang kemudian dibaca oleh Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Siapa yang ingin pengurapan Tuhan turun dalam hidupmu? Saudara dengerin baik-baik. Begitu pengurapan itu turun, hal yang pertama yang langsung akan berakibat adalah apa? Alkitab mengatakan, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saya mau sampaikan dua hal yang paling utama dari ayat ini. Kemiskinan itu ternyata adalah mentalitas. Karena itu harus dikhotbahin. To preach the good news to the poor. Khotbahkan kabar baik kepada orang miskin. Saudara, kemiskinan itu pertama-tama bukan di kantong kita. Tapi di sini dan di sini. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, kita ada tamu seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Bill Wilson. Beliau menginap di satu hotel di Semarang. Malam itu saya sendiri antarkan dia balik ke hotel. Saya kendarai mobil saya antarkan dia balik ke hotel. Kami ngobrol banyak hal. Saya antar dia naik ke lift sampai ke depan kamarnya. Dan selesai sampai depan kamarnya, saya sampaikan good night dan kemudian saya pulang. Saya jalan kaki sendiri, saya balik ke lift. Saya pencet liftnya dan ketika terbuka saya kaget. Ada seorang pria masih muda, cleaning service, lagi membersihkan dalam daripada lift itu. Dan malam itu sudah cukup larut, hampir jam 11 malam. Dia mungkin berpikir sudah tidak banyak aktivitas, dan dia mulai kerja. Saya masuk ke dalam, lalu dia tanya, Bapak mau turun? Ya, saya mau ke lobi. Dia pencetkan tombolnya lobi, dan kemudian lift itu pelan-pelan mulai turun. Begitu lift itu mulai bergerak, orang muda ini ngelihat saya dari atas ke bawah. Saya nggak tahu apa yang dia pikir, dan kemudian dia berkata begini, Pak, bolehkah saya tanya? Saya kaget, saya pikir dia mau tanya apa? Tanya tentang Yesus mungkin, luar biasa dapat jiwa baru. Tanya apa? Saya bilang, oh ya, silahkan mas. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Dan saya masih ingat, dia pandangi saya, dia berkata, Pak, bagaimana sih Pak rasanya jadi orang kaya? Wih, langsung saya betulkan letak baju saya, saudara. Somebody said, I'm rich. Thank you Lord, I'm rich. I'm rich, thank you Jesus. Pertanyaan itu tidak pernah saya pikir akan diajukan seseorang. Kan kita diajar hineni, saudara ya. Kelihatannya ya biasa-biasa saja. Mendadak ada satu orang yang bertanya, bagaimana rasanya jadi orang kaya? Saya hanya punya waktu sekian detik untuk seminar dengan dia. Dan saya berkata, Mas, kekayaan bukan di dompet saya. Kekayaan itu di sini. Kalau Anda kaya di sini, sisanya akan ngikuti. Saya tidak yakin dia tahu yang saya maksudkan. Seperti Anda juga mungkin gak terlalu mudeng, saudara. Tapi itu jawaban yang bisa saya beri.
Karena setelah itu ting tong dan liftnya terbuka, saya harus keluar. Masa saya naik lagi, ngomong lagi, turun lagi. Kemiskinan itu sebetulnya merupakan mentalitas. Ya, mentalitas. Nah, lihat apa yang terjadi. Kita akan baca banyak ayat. Coba sekarang lihat 2 Korintus 6 ayat 11 sampai dengan 13. Nanti saya baca terjemahan The Message, bagus sekali. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Menarik sekali. Tapi kalau Anda punya Alkitab The Message, dan saya ingin bacakan buat saudara, kalimatnya menarik, jauh lebih menarik. Paulus berkata begini, Dear Corinthians, orang-orang Korintus yang aku kasihi, I can tell you how much I long for you to enter this wide, open, spacious life. Dia berkata, betapa aku tidak bisa ngomong lagi ke kamu, betapa banyak dan rindunya aku untuk membawa engkau masuk ke pintu yang terbuka begitu lebar, masuk kepada kehidupan yang longgar. Saudara mau tekor, ngepas, mepet, atau longgar? Saudara, Tuhan itu, Paulus berkata begini, aku ini mau begitu rindu, bawa kamu masuk, ini pintunya terbuka lebar, ada spacious life. Kehidupan yang longgar. Kehidupan ada yang longgar, ada yang apa Pak? Ada yang tekor tadi. Ada yang pas-pasan, mepet. Itu bagus kalau hanya untuk berdiri, kalau baju begitu duduk, cuk, kakinya lepas, tung. Itu yang mepet. Tapi Tuhan berkata ada kehidupan yang longgar. Saudara, percayalah ya, cobalah kalau nggak percaya, pakai baju 2 ukuran di bawah ukuranmu. Betapa nyamannya. Mau nafas takut. Langsung seperti iklan, sebelum, masuk. Nahan nafas. Kenapa? Sebelum. Sesudah, des. Nah, kehidupan juga begitu. Sangat rindu hati Tuhan memberkati kita, itu bukan barang baru. Orang tua Anda sayang dengan anakmu kan? Ini bukan sesuatu yang muluk-muluk. Oh, ini prosperity teaching. Apa yang salah? Ketika dia ingin memberkati kita. Paulus berkata, oh orang Korintus yang aku cintai, betapa aku ingin membawa kamu masuk ke sebuah pintu yang begitu lebar, dan masuk menikmati kehidupan yang longgar. Lalu kemudian, apa yang dia katakan? Ajaib sekali. Dia mengatakan dengan jelas, we did not fence you in. Kami nggak ngandangin kamu. Fence itu kan kandang. Kami nggak masukin kamu ke kandang. Nggak. The smallness you feel comes from within you. Perasaan bahwa kamu itu kecil bukan dari kami. Tapi itu munculnya dari dalammu sendiri. Apa itu? Mentalitas. Jadi seberapa sebetulnya Anda punya mentalitas kerajaan surga?
seberapa Anda punya mentalitas kelimpahan, maka akan seperti itu hidupmu. Karena Paulus berkata, kalau kamu berkata gua kecil gak bisa apa-apa, itu bukan karena kami ngandangin kamu, enggak. Tapi itu lahir, itu muncul dari dalammu sendiri. Karena itu kita mesti hancurkan loh saudara. Saya berdoa Anda tangkap pelajaran ini. Amen. Teruskan lagi. Your lives aren't small. Hidupmu itu gak kecil. But you are living them in a small way. Tapi kamu menghidupinya memang dengan cara kerdil kecil begitu. Hidupmu itu gak kecil. Kamu yang masuk ke lubang yang kecil itu sendiri. Itu di dalam kita loh saudara. Itu di dalam kita. Pak, seberapa besar itu pengaruhnya? Besar sekali. Besar sekali. Teruskan nih. Paulus berkata, I'm speaking as plainly as I can and with great affection. Aku bicara sejelas mungkin yang aku bisa dengan sebuah kasih yang sangat besar. Dia berkata, open up your life. Buka hidupmu, mentalmu ini buka yang lebar. Live openly, engkau hidup dengan terbuka. And expansively, dan dengan ekspansi. Orang yang terkurung di dalamnya sendiri, Anda bahkan tidak pernah berani melangkah keluar. Satu hari di Amerika pernah terjadi, tolong jangan ditiru. Ada seseorang punya anjing dan dia jahat sekali. Anjing itu diikat di lehernya dengan tali kira-kira semeter. Kemudian diikatkan pada sebuah tiang. Dan 1 meter kurang 1 langkah, atau 1 meter kurang kira-kira, atau naik, atau lebih 20 cm kira-kira di depannya, diberi makanan. Maka anjing itu berjuang terus untuk bisa mencapai makanan itu. Ada makanan, ada air minum, dia berjuang. 3 hari dia berjuang. Semakin keras dia berjuang, semakin luka lehernya. Dan akhirnya setelah 3 hari, si anjing ini sudah lemes, kelaparan, kehausan, tapi juga akhirnya kesakitan. Tiap kali dia berjuang untuk itu. Dari menggonggong sampai hanya dengan lirih bersuara. Sampai pada setelah 3 hari dia berhenti. Dan dia hanya tertidur. Dan begitu melihat anjing ini tertidur, tuan yang kejam ini melepas talinya. Apa yang dibuat oleh anjing itu? Dia bisa merdeka, tapi dia tidak mau berbuat apa-apa. Trauma, luka, dan kegagalan selama berhari-hari membuat otaknya berkata, kamu tidak akan pernah bisa sampai ke sana. Terbaik dalam hidupmu adalah diam saja dan tidak usah berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba di depannya mungkin ada televisi dengan iklan dog food. Dia lihat akan anjing lain makan dengan gembira. Dia berkata, cuma profetis itu. Tapi tuannya berkata, look, aku sudah bebaskan kamu. Lalu setiap kali lihat gambar seperti itu, engkau berkata, aku tidak akan bisa sampai ke sana. Sebetulnya, Yesus sudah melepaskan saudara loh. Tapi di sini, ada seperti cage, kerangkeng, yang membuat Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Saya berdoa, Tuhan akan buat terobosan yang besar dalam kehidupan Anda dan saya. Amen.
Tuhan akan buat terobosan besar. Seringkali kita dalam pelayanan juga begitu. Anda berkata, Pak, saya cuma penari. Coba kamu nyanyi. Oh, nggak bisa. Karena saya penari, pernah coba nyanyi? Nggak pernah. Anda sedang mengurung dirimu, walaupun dengan jubah yang bagus. Anda pengusaha, orang berkata, ayo ikut nari. Jangan. Nanti anakku tertawa terpingkal-pingkal. Saya nggak bisa nari. Bohong, dulu belum bertobat ke night club tiap malam. Jingkrak-jingkrak kayak kuda liar, begitu bisa kok. Si orang itu sebetulnya hanya ingin hidup dalam sebuah zona nyaman, yang dia pikir aku sudah kuasai semua dengan gampang. Ketika Tuhan mau bawa kita keluar lagi, lebih lagi kita berkata, nggak mungkin aku bisa. Tapi ujungnya ketika orang lain diberkati, saudara jadi orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak memberkati. Saudara masih ingat 6 bulan yang lalu, saya cerita tentang mimpi dari seorang teman, Pak Yusak bawa tongkat. Dan dia berkata, aku mau berikan warisan ini. Lalu dia panggil seseorang, dia berkata, sini. Ini aku mau kasih kamu warisan. Dan kemudian beliau berkata begini. Nah, ini banyak orang yang kemudian bertobat, tapi saking banyak saya nggak tahu persis yang dimaksudkan siapa. Karena dalam mimpi itu beliau berkata begini, ini seharusnya jatahnya Esther nih. Tapi Esther itu galaknya luar biasa. Nggak bisa dia nerima ini. Dan saya sudah mendengar banyak orang galak bertobat hari itu. 3 bulan kemudian kambuh lagi. Nah, itu makanya belum terjadi pertobatan. Lalu kemudian Pak Yusak berkata, ini aku berikan ke kamu. Terus dalam mimpi itu Pak Yusak berkata begini, tapi kamu nggak bisa buka ini. Yang bisa buka ini Agung. Saya dipanggil dalam mimpi, kasihkan saya tongkatnya. Dan tongkat itu saya buka dalam mimpi itu. Dan nyembur air, saudara. Luar biasa. Dan tidak lama setelah itu, tanpa disadari, tiba-tiba keluar produk minuman zero itu. Saya mau saksi buat saudara. Kalau itu dari Tuhan itu dahsyat. Produk zero itu sebetulnya kami buat di pabrik lain. Formulanya dari yang Tuhan beri, tapi itu dibuat di produk di pabrik lain. Yang sudah jauh lebih tua dibandingkan zero yang baru muncul sekitar Januari yang lalu. Jadi kami biasa itu, kalau Anda tahu banyak produk teh itu sebetulnya dia tidak punya pabrik sendiri. Dia buatin di pabrik lain, tapi formula dari dia. Kami buat itu. Begitu jalan baru 3 bulan, saudara. Tuhan itu dengan cara yang ajaib membuat, saya mau berkata buat saudara, hari ini pabrik itu saham mayoritasnya sudah kira-kira 70% diambil, saudara. Dalam anugerah Tuhan, yang hidup pabrik itu sudah sekian tahun, hanya muncul ke anak baru kemarin sore muncul, boom, dalam 3 bulan. Dengan cara Tuhan, hari ini 70% dari pabrik itu sudah dikuasai. Siapa yang bisa buat itu? Tuhan. Orang bilang, Pak, nggak mungkin, Pak. Bisa. Dalam anugerah Tuhan. Bapak belajar dari mana? Gliding way, katanya tadi. Percaya Tuhan. Tapi buka cara berpikirmu. Kalau saudara berkata, saya nggak bisa, saya nggak mungkin, akan terjadi seperti yang kau katakan. Maaf nih, seperti anjing tadi. Lihat iklan dog food di TV, 3 dimensi malah. Lebay ini profetiknya ini. Nggak ada kayak begitu. Di depanmu itu, itu bohong itu. Sudah ku coba gerak aja sakit. Ini anjing. Tidak mau makan, saudara. Walaupun pengikatnya sudah dilepas. Tapi Anda dan saya bukan anjing. Kita anak-anak Yesus yang merdeka.
You shall know the truth, and the truth that you know shall make you free. Kamu akan mengenal, menerima kebenaran, dan kebenaran yang kamu kenal akan memerdekakan kamu, kata Tuhan Yesus. Jangan hidup dalam penjara dirimu sendiri. Loh Pak, saya sudah ngikuti semua, saya mencoba. Semua orang akan berkata begitu. Saya sering dengar orang berkata, Pak, saya sudah ngasih perpuluhan, saya ngasih persembahan, saya pelayanan, saya doa, saya baca Alkitab, saya ini, saya itu, saya ini. Semua sudah, tidak ada hasilnya. Bagus, Tuhanmu salah. Oh ya enggak gitu Pak, lah siapa yang salah? Ujungnya kita salahkan Tuhan. Padahal seringkali penjaranya di dalam diri sendiri. Saya berdoa, Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib mulai hari ini dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan haleluya. Nah, yang kedua, kemiskinan ini saya belajar begini. Ini menghasilkan gaya hidup yang aneh. Gaya hidupnya apa? Gaya hidup yang berani beli sampai habis-habisan. Tapi tidak mengerti soal yang namanya investasi. Tadi waktu saya berdoa menyiapkan ini, Tuhan ngomong seperti ini. Saudara, apa artinya ini? Ini ada sebuah survei, saya harap Anda dengar ini baik-baik. Karena banyak orang hari ini menyalahkan Tuhan, tapi sebenarnya Anda yang salah di depan Tuhan. Bukannya Tuhan tidak memberkati, tapi saudara sudah habiskan berkat Tuhan itu dengan cara mengerikan. Di survei tentang perilaku hidup orang yang dari menengah ke bawah dibanding dengan orang yang menengah ke atas. Apa yang terjadi? Mungkin Anda sudah lumayan nih sekarang, tapi mentalnya masih begitu. Yang mentalnya menengah ke bawah, itu beda dengan gaya hidup mental orang menengah ke atas. Ini begini saudara. Orang kalau mentalnya mental di bawah, dan ini mental akan terus menarik Anda sampai ke levelnya dia loh. Misalnya ya, dia punya uang. Dapat uang, dia nggak tahu bahwa dia harus berinvestasi. Dia nggak tahu. Nanti Samsung ngeluarkan apa? XYZ. Dia akan simpan duitnya sampai sejumlah harga Samsung dia beli. Orang ini itu menang aksi, walaupun seringkali tak punya nasi. Yang penting gaya. Saudara pernah lihat orang begitu? Dihabiskan untuk hal-hal yang enggak ada gunanya. Anda kalau ngikutin ya model HP atau BB saudara, tiap 3 bulan ganti. Nah ada orang-orang yang begitu. Tuhan sudah berkati, barang itu bahkan berminyak pun belum. Dia bahkan belum ngerti cara menggunakan semuanya. Ganti baru. Action. Mudah-mudahan bisa menyuap calon mertua. Oh habis saudara kalau calon mertuamu pinter. Long way to go itu. Untuk panggil dia mami. Selalu dihabiskan. Entar dia punya uang. Dia bilang gini, wah ini cukup untuk beli mobil merek apa gitu. Saya jangan nyebut nama nanti ada yang tersinggung. Merek X. Nanti duitnya dihabiskan untuk beli mobil itu. Itu semua yang dibeli adalah barang yang mengalami penurunan harga. Tidak ada investasinya. Habiskan aja. Jadi hidup ini, maaf nih saudara ya, hidupnya seperti burung pipit yang Tuhan pelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Oh jadi remah buat dia. Tahu nggak burung tidak punya tabungan dan tidak punya lumbung?
tiap malam dia tidur bangkrut, saudara. Entek semua sudah tak makan, habis. Besok bangun lagi terbang, cerot, cerot, tidur lagi, bangkrut lagi, gak punya apa-apa. Anda bisa ngerti gak? Tapi ketika orang itu menengah ke atas mentalnya, oh ya, dia beli mobil jauh lebih bagus, pasti itu. Itu kan itu buat investasi, salah. Dia investasi 10 kali lipat dari yang dia beli mobil yang barusan itu. Jangan diributi, saudara. Misalkan sama dengan dia lain. Anda habiskan untuk semua barang yang ujungnya bum 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 turun harganya. Tapi menurut survei itu aneh. Kalau orang punya mental menengah ke atas, ketika dia punya uang katakanlah 10 juta, dia tidak akan beli barang senilai 10 juta. Dia cari merek lain yang mungkin harganya 8 atau 7. Kalau yang mental ke bawah, dia akan beli harga 12, yang 2 ngutang. Yang ini enggak. Gengsi bukan segala-galanya. Dia buat sedemikian rupa sehingga tetap dia punya barang yang dia ingin, kegunaannya bagus, duitnya dia masih pegang. Saudara ngerti nggak bedanya? Kemiskinan menciptakan sebuah gaya seperti itu. Nah, kalau gaya hidupmu seperti itu, jangan nangis kalau engkau nggak diberkati. Sebetulnya diberkati, tapi Anda habiskan untuk hal yang bukan investasi. Ada orang yang hobinya beli baju baru terus. Beli mobil terus. Rumah nggak pernah diurusin. Why? Burung di udara dia pelihara. Dia hinggap dari satu dahan ke dahan lain. Saudara itu hidup dengan mentalitas yang bagaimana? Seringkali kita pinter spending, habiskan semua. Padahal kalau Anda membaca tentang Tuhan ini, perumpamaan tentang talenta, ya kan? Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Menarik sekali, dalam The Message diberi judul The Story About Investment. Tuhan kalau memberkati saudara itu investasi. Anda harus ngerti itu. Jadi cara berpikirmu jangan berkata, oh Tuhan memberkati hari ini, besok ada lagi ya Tuhan. Jelas, karena kamu gaya burung. Sebab burung itu hanya makan kenyang, cerot. Kadang-kadang dihinggap di kepala Anda, cerot. Terus burungnya, ups, terbang dengan malu-malu pergi, hinggap ke dahan lain. Begitu aja. Tapi tiap malam bangkrut. Tidak ada investasi. Pikir saudara. Berapa banyak kita sebetulnya sudah menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak berkembang. Sedangkan orang dunia saja tahu, sekarang mereka sudah tidak mau kerja, yang keluar dari tenaga mereka, uang mereka suruh kerja untuk mereka. Dan kita habiskan semua resources, semua sumber daya dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk sesuatu yang bukan investasi. Saudara, saya berdoa, mulai hari ini, Anda juga harus ngerti bagaimana berinvestasi. Pakai berkat Tuhan dengan bijak. Teruskan lagi. Nah, apa sebetulnya kaitannya antara keuangan kita hari ini dengan semua yang ajaib, yang luar biasa, yang ke depan akan Tuhan berikan buat kita? Saudara, Anda itu harus jadi orang yang ngerti. Bahkan istilahnya yang tadi kami bahas itu adalah,
Anda harus punya sebuah peta tentang keuangan saudara yang kelak mencapai akar atau mempengaruhi destinimu. Saya pernah baca cerita kuno, saudara. Ada seorang pemuda yang dibesarkan lahir sebagai anak orang kaya. Tapi pemuda ini punya panggilan aneh. Ayahnya pedagang, dia nggak pengen jadi pedagang. Kerjaannya tiap hari itu latihan ilmu perang, latihan bela diri, latihan menggunakan senjata. Orang tuanya marah-marah. Sampai akhirnya kedua orang tuanya meninggal. Dan dia mendapatkan warisan sangat banyak. Tapi dia sadar ada sebuah panggilan yang beda. Maka dia investasikan semua kekayaan yang dia punya untuk belajar tadi, ilmu perang, ilmu bela diri, menggunakan senjata. Dan dia jadi orang yang hebat sekali. Tapi kemudian dia miskin. Tapi perjalanannya, apa yang pernah dia lakukan, itu investasi. Dia tidak membuang harta orang tuanya untuk yang sia-sia. Banyak anak, dia habiskan harta orang tuanya untuk hal yang sia-sia. Orang ini tidak. Saudara, dalam cerita itu, satu hari dia melamar jadi tentara dari kerajaan. Dan karena skill dan kemampuan perangnya hebat, dalam waktu singkat dia naik dan jadi seorang jenderal. Dan dengan pangkat itu, dalam sekejap dia lebih kaya dari orang tuanya sebelumnya. Dan itu namanya investasi. Dan saya mau beritahu saudara, dengerin baik-baik. Karena cara berpikirmu harus berubah. Anda harus berpikir ini investasi. Saya mau ngajari Anda sesuatu. Dan saya ngomong terang-terangan. Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Betul kan? Saya ini orang yang belajar dari Tuhan. Lalu Tuhan ngajari saya bagaimana belajar dan ngambil dan nyedot dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu yang saya pahami selama bertahun-tahun. Saya bisa dalam anugerah Tuhan mendadak orang berkata, ayo sekarang doa kesembuhan ilahi. Oke. Saya switch yang di sini saya. Twing. Saya doa kesembuhan. Orang bisa berkata, Pak ayo ngajar. Saya switch. Swing. Saya ngajar. Mau 2 jam, saya pernah di Sion 3 jam. Sekaligus non-stop. Mereka berkata, lebih lagi Pak. Saya yang teler. 3 jam. Anda berkata, Pak, seminar Pak soal keuangan. Saya switch lagi. Swing. Keluar itunya. Why? Tuhan berkata kepada saya begini, nak, ada panggilan kerasulan dalam hidupmu yang kamu harus pahami. Ini saya diajari Tuhan sendiri. Dan dia ingatkan saya begini, kamu ya, seperti ibu jari. Ini merupakan panggilan kerasulan. Telunjuk merupakan panggilan kenabian. Yang paling tinggi ini panggilan seorang penginjil. Dia akan menjangkau begitu banyak jiwa. Kalau dia penginjil yang massal, dia akan ketemu dengan puluhan ribu orang. Yang jari manis ini merupakan panggilan gembala, sweet, kasih cincin, nice, nggak boleh galak-galak. Nanti dombanya stres, kutuan semua saudara. Tapi yang jari kelingking ini adalah guru, teaching. Masuk yang dalam dia bisa. Dan Tuhan berkata, dia ingatkan saya. Dan tidak ada dari 4 jari ini yang bisa nyentuh semuanya langsung, nggak bisa. Kecuali ibu jari. Dia bisa sentuh dengan sangat bagus semuanya. Kerasulan itu membuat engkau punya potensi mau jadi apa saja
seperti yang roh Tuhan gerakkan, kamu harus bisa. Dan akhir zaman ini, panggilan kerasulan dan kenabian akan jadi fondasi dan pilar gereja yang luar biasa. Dan Tuhan mau berkata, sebetulnya akan turun dalam hidup banyak anak-anakku panggilan kerasulan ini. Anda jadi orang yang serba bisa. Sekian tahun lalu mungkin istilahnya multitasking. Saya kembalikan ke Alkitab lah. Itu sebuah calling kerasulan. Dan Tuhan berkata begini, engkau bisa nak lewat aku. Tapi lihat orang-orang tertentu yang mencapai sebuah kematangan dalam menggunakan karunia itu. Ambil dari dia. Saya bilang bagaimana caranya Tuhan? Saya buka rahasia saya. Jangan ngomong orang-orang. Dengerin saudara. Nanti orang lain pinter, Anda tetap dengerin ya. Dia berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Setiap kali Tuhan berkata, ini nak, saya datengin. Saya bilang, ada blessing Tuhan buat hidupmu. Dia senang kan? Dia terima kan? Berkata. Terus saya berkata, doain saya. Doain. Saya sedot, saudara. Sambil tak filteri yang bukan dari Tuhan, buang. Ambil. Satu lagi dia datangin. Yang Tuhan gerakkan. Anda terus jangan ngawur, kuas semua, begitu tidak bisa. Anda mesti ngikuti yang Tuhan mau. Itu dari seperti itu. Sekarang saya mau ngomong pada saudara. Saya tidak sedang jualan karunia. Tuhan ngomong sama saya, bergumul dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan boleh nggak? Aku nggak ngomong-ngomong ini. Dia bilang, nggak, kalau kamu tidak omongin orang mudeng ini. Bener. Haleluya, haleluya, terus bingung. Nggak mudeng. Tak ceritani sekarang apa adanya. Dengan segala resiko. Tapi saya tahu Tuhan yang jamin saya. Ini saya ajari saudara. Kalau Anda bawa persembahan seperti yang biasa kita buat. Nih ya, jangan kasih seperti Anda memberi sedekah. Tahu bahasa Arabnya sodakoh. Terus suruh anakmu yang masih bayi cemplungin yo, cemplungin. Meleset terbang ke sana, sinjek-injek orang. Itu bukan investasi. Hatimu nih ya, ngomong gini, Tuhan, ini investasi. Dan saya beritahu nih, ini Tuhan bangun bahtera itu antik, saudara. Anda mau ngerti yang rohani? Anda sudah lihat tiap kali kita kumpul. Semua manifestasi hadiratnya. Penglihatannya. Manifestasi karunianya. Itu luar biasa loh saudara. Kami itu tiap kali berdoa ya. Nanti beberapa dapat pernyataan Tuhan itu. Exactly terjadi persis. Yang kedua. Ini ya saudara. Urapannya mendunia. Dalam cuman waktu 5 bulan saya hitung. Hampir 200 negara dikunjungi satu-satu. Dan tidak ada yang pulang tidak bawa apa-apa tuh, tidak ada. Selalu bisa nerobos dengan kuat. Saya belum pernah dengar, saya belum pernah baca. Ada kelompok sejak kapanpun pernah melakukan seperti yang kita lakukan. Dalam 5 bulan, seluruh dunia tercover. Never before. Berbagai negara buat itu ratusan tahun, tahu nggak saudara? Dengan gaya lama mereka, ratusan tahun mereka kirim, itu pun dari seluruh negara. Bayangin yang ini, hanya 5 bulan, seluruh dunia tercover. Apa itu? Itu sebuah greatness, kekayaan, kemampuan untuk mendunia. Dan itu Anda tidak mengerti selama ini. Saudara, ini Tuhan bawa kita punya kekuatan real di sekuler. Semua sekolah yang kita buat di kota kami, the best. Tidak ada yang ecek-ecek. Tidak ada.
Anda sampai ke Sion itu. Terang bangsa Sion itu. Keren. Mahanaim itu ada sekolah Mahanaim, ini ada Alpha Omega. Itu best of the best. Dan selalu buatnya itu mepet, cepat, dan jadi. Ini bukan barang ecek-ecek, saudara. Di saat yang sama, kita masuk ke semua aspek. Bisa tuh. Seperti Yesus. Yesus tuh kumpulannya tuh aneh-aneh. Yang Farisi gak bisa. Puji Tuhan. Kalau kita gak bisa, kita masuk Farisi. Nah, Farisi itu bisa perish masalahnya. Anda ngerti kan? Ya sudah. Tapi ini real. Kita punya lembaga bantuan hukum. Rumah singgah di mana-mana. 1000 seluruh Indonesia. Semarang kira-kira 100 sekian. Seluruh Indonesia ada 1000 rumah singgah. Saudara pikir itu gampang? Coba di copy kalau bisa. Kalau enggak anugerah khusus, enggak akan mungkin. Paut kita di mana-mana. Radio. Semarang ada radio, Bekasi ada radio, Sion ada radio, Temanggung ada radio, Bandung ada radio. Semua. Dan kita punya jaringan. Tiap kali kita gerakan ada hal spesial, kita calling, itu bisa puluhan radio seluruh Indonesia ngeling sama kita. Berkali-kali kita pernah coba itu. Dari ujung ke ujung Indonesia. Sambung semua. Siapa kalau bukan Tuhan? Apa ini sebetulnya? Saudara pikir ini keluar uang sedikit? No way. Kalau bukan karena anugerah blessing Tuhan kuat, gak bisa. Dan ini yang namanya urapan itu. Itu yang dikatakan Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab dia telah mengurapi aku. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Anda sudah kehilangan kesempatan. Tuhan berkata mereka sudah kehilangan kesempatan. Untuk mengerti itu harusnya dari dulu. Dan Tuhan berkata ngomong atas jaminanku. Supaya waktu mereka taruh korbannya. Bukan sekedar Anda ngelempar. Anda ngomong gini, Tuhan. Kalau bahtera memang seperti ini. Dan saya tidak dusta. Kenyataannya Anda tahu. Hidupku juga begitu. Aku bukan hanya nyentuh satu. Aku sentuh semua. Bayangin kalau muncul dari sini orang-orang yang punya kapasitas-kapasitas yang luar biasa. Dan engkau tidak membatasi Tuhan. Tapi engkau membiarkan Tuhan membuat Anda berekspansi keluar. Kerajaannya diperluas, diperlebar dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Anda tahu mengapa bisa bangun Holy Stadium? Saya berkali-kali ke Amerika. Zaman-zaman itu ikut KKR-nya Benny Hinn, tiap kali dibuat di stadium. 10.000, 11.000. Dan bertahun-tahun saya lihat pemandangan begini nih. Nyetak di sini. Ketika Tuhan bilang, bangun 12.000. Sudah ada cetakan. Nggak ada perlawanan lagi. Dan jadi kan. Saya cerita ini. Supaya nyetak di sini. Sampai jadi dalam kehidupan kita. Saya tahu. Masih banyak hal. Tapi saya berdoa. Anda ngerti akan hati Tuhan.
Amen, saudara. Karena kalau investasi, terus jangan begini ya, ini investasi secara rohani. Oh nanti saya dicatat ya Pak, anggota saya, no, ini bukan koperasi bodong, saudara. Ini tindakan iman. Anda nabur, otakmu berkata, Tuhan, di mana hartaku, di situ hatiku. Mulai hari ini Tuhan, nyambung. Apa yang dibangun, ini semua dibangun dalam waktu menurut saya hanya sekitar 5-7 tahun. Cepat sekali. Bum. Sekarang jadi bagian saudara. Tapi dengerin, Anda harus sungguh-sungguh dalam ketepatan. Dan saya tahu Tuhan akan minta sesuatu yang membuat Anda dibawa ke next level. Saya berdoa, saudara akan lihat, sebab Dia jamin kita. Tadi Anda tahu, masuk semua. Dan kalau Anda bisa nangkap itu, sekian bulan ke depan, kita akan dengar ribuan kesaksian. Tuhan membuat ekspansi besar lewat hidup Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Saya mempelajari TOF dengan cara yang beda dan unik. Seperti yang Tuhan ajarkan. Sedikit saya mau cerita. Ketika Tuhan menciptakan terang, Dia berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Nah kita berkata dan Tuhan melihat bahwa terang itu baik, TOF. Tapi kemudian Tuhan berkata, Dia memisahkan terang dari gelap. Tidak ada waktu untuk saya ceritakan, tapi pada bagian berikutnya di hari yang berikutnya, Dia menciptakan cakrawala. Dan cakrawala itu diciptakan di tengah-tengah air. Dia buat seperti garis cakrawala. Saudara, saya pelajari menarik sekali. Yang pertama nih, dengerin. Ketika kata maka Tuhan menciptakan membuat cakrawala, kata itu sebetulnya artinya Tuhan itu memperluas, memperlebar. Dan itu bentuknya seperti orang Israel kalau nari. Anda tahu mereka bergandengan dalam lingkaran kecil, terus mereka mundur dalam lingkaran besar. Itu cara ekspansi Tuhan. Apa yang sudah engkau punya di dalam, Dia akan kembangin. Seperti tarian itu. Dari lingkaran kecil, kemudian mundur, buat lingkaran besar. Dan itu sebuah ekspansi yang Tuhan buat. Dan kata di tengah-tengah, itu artinya di pusat keinginanmu. Bahkan Dia berkata, your desire. Yang engkau rindukan apa, Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Amen. Siapa yang percaya Tuhan akan buat ekspansi yang luar biasa, ekspansi yang ajaib. Jehovah Jireh, my provider. Taruh tangan di dada saudara, taruh tangan di dadamu. Katakan dalam nama Yesus, aku punya benih iman. Aku punya benih iman yang siap diledakkan. Yang siap diledakkan. Hari ini. Hari di mana aku berkata, tidak ada lagi, penjara dalam mentalku. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi mental kemiskinan di dalam diriku. Aku tahu, aku penabur yang baik. Aku investor yang baik. Aku akan berikan yang sungguh-sungguh terbaik. Pemberianku adalah pemberian next level yang akan menjebol semua batas di dalam cara memberiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan memberi yang belum pernah aku lakukan dalam hidupku.
dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu akan berbuah 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang tolong aku, Tuhan yang memampukan aku, Tuhan yang menjamin aku. Aku nikmati kelimpahan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, kami minta anugerah-Mu Tuhan, memeteraikan semua yang kami terima sepanjang hari ini. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terbuang. Semua termeterai dengan sempurna. Ambil waktu bahasa roh sebentar, bahasa roh sebentar. Jadi